Pemirsa, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menjadi sejarah kelam sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa menjadi korban dalam laga Arema FC versus Persebaya ini. Masyarakat pun menuntut adanya pihak yang harus bertanggung jawab, tak cuma disanksi, melainkan juga dipidana. Kami akan ulas langkah-langkah yang telah diambil oleh Presiden Jokowi hingga hasil investigasi terakhir dalam fact check kita berikut ini. Yang pertama, Presiden Jokowi meminta tim gabungan independen pencari fakta untuk segera bekerja dan menuntaskan tugas sesegera mungkin. Siapa saja mereka yang tergabung dalam tim ini? Ialah yang pertama dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, ada Mahfud MD, kemudian wakilnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, lalu juga ada sekretaris di sini yaitu mantan Jaksa Agung Pidana Umum Nur Rohmat. Kemudian kita lihat anggotanya berisikan 10 orang. Mereka terdiri dari akademisi, kemudian ada pengamat olahraga, mantan pemain timnas sepak bola, kemudian ada mantan pengurus PSSI, dan yang terakhir adalah jurnalis olahraga. Terkait tugas, TGIPF yang merupakan tim gabungan dari berbagai unsur ini memiliki perannya masing-masing. Peran itu dipertegas dalam rapat perdana 4 Oktober kemarin, yang bisa kita lihat tugasnya di sini adalah tugas atau peran dari masing-masing tim sudah dibagi kemarin. Bisa kita gambarkan di slide berikutnya. Adalah memahami tugas sesuai dengan Kepres atau keputusan Presiden yang kemarin sudah diberikan kepada tim ini. Lalu yang kedua adalah memetakan dan juga mengidentifikasi masalah yang ada. Yang ketiga adalah membagi tugas dengan tim, karena ini timnya yang bekerja cukup banyak, tidak hanya dari Menko Polhukam, kemudian juga ada dari pengamat, kemudian juga ada dari pihak-pihak terkait seperti kepolisian juga. Lalu yang terakhir adalah mencari kesimpulan dari apa yang terjadi atau tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Targetnya paling lama atau paling lambat 1 bulan tim ini harus sudah mendapatkan kesimpulannya. Tragedi Kanjuruhan memang tengah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah, dan Presiden Jokowi pun dalam kunjungannya kemarin ke Malang meminta evaluasi menyeluruh dilakukan semua pihak. Selain dari TGIPF, Presiden juga meminta bantuan dari FIFA agar tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan tidak akan terulang lagi. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya. Kalau tim gabungan independen itu 1 bulan, tapi saya minta juga secepatnya, tidak sampai 1 bulan. Kalau untuk audit stadion juga sama, 1 bulan juga. Karena kalau kita lihat di GBK dengan penonton 80.000 orang, dibuka 15 menit semuanya sudah bisa keluar. Sama, saya kira standar itu yang harus kita miliki. Dan pada saat saya berbicara hari Senin, telepon dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, beliau menyampaikan FIFA siap untuk membantu memperbaiki manajemen yang ada. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi. Sementara itu, pasca tragedi di Kanjuruhan Minggu malam, Kompolnas telah menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi. Di antaranya temuan penonton yang melebihi kapasitas stadion. Temuan itu didapati dengan banyaknya orang yang belum masuk stadion namun sudah memiliki tiket. Penonton over capacity yang dikatakan oleh PSSI sendiri ini untuk kapasitas dari Stadion Kanjuruhan adalah sekitar 40.000. Namun yang menonton langsung di sana ini mencapai lebih dari 42.000. Lalu yang kedua adalah tidak ada perintah menutup pintu untuk pintu akses keluar masuk bagi penonton yang ada di tribun. Tidak ada perintah untuk menutup pintu apalagi menguncinya. Lalu saat kerusuhan pun terjadi atau kericuhan terjadi di dalam, ini tidak ada pihak-pihak yang langsung membuka pintu, terutama ada beberapa pintu yaitu pintu 13 yang dikatakan terkunci sehingga banyak jatuh korban di sana. Kita lihat yang ketiga adalah penyalahgunaan gas air mata. Berdasarkan temuan Kompolnas, tidak ada perintah dari Kapolres Malang untuk menembakkan gas air mata. Hal itu sudah disampaikan sejak apel
apel sebelum pertandingan berlangsung atau 5 jam sebelum pertandingan berlangsung sudah dilaksanakan apel bahwa tidak boleh menggunakan gas air mata, terlebih menggunakan senjata api. Lalu bisa dilihat yang keempat adalah tindakan menyalahi prosedur tetap pengendalian massa. Ini bisa terlihat dari rekaman video yang beredar di masyarakat maupun juga di media sosial bahwa ada tindakan represif dari petugas di lapangan yang kemudian dikatakan ini menjadikan tindakan pelanggaran dan juga akan diusut secara tuntas. Lalu apa tindak lanjut usai tragedi kerusuhan di Kanjuruhan, Malang? Ada sejumlah penanganan yang dilakukan, pertama berkaitan dengan korban, kemudian investigasi dan juga pelaksanaan kompetisi. Kita yang pertama dulu ke penanganan korban. Saat ini laporan terakhir per 4 Oktober 2022, tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, dikatakan 131 orang meninggal dunia. Kemudian 21 mengalami luka berat dan 302 mengalami luka ringan. Investigasi sementara 35 saksi sudah diperiksa, baik itu dari internal dan juga eksternal Polri. 31 ini berasal dari polisi yang diperiksa Itsus dan juga Propam. Lalu secara khusus pemeriksaan CCTV dilakukan di 6 titik. 6 titik ini dipilih karena merupakan lokasi yang terdapat banyak sekali korban. Kita lihat di slide berikutnya untuk mengetahui bagaimana dengan pelaksanaan dari pertandingan atau pelaksanaan kompetisi di Liga 1, 2, dan 3. Penghentian sementara akan dilakukan, ini perintah langsung dari Presiden Joko Widodo agar Liga 1, 2, dan 3 dihentikan sementara sampai nanti TGIPF ini memiliki hasil atau kesimpulan. Lalu Arema FC dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi yang ada. Dan kemudian yang ketiga adalah evaluasi sistem kompetisi guna kenyamanan dan juga keamanan dari penonton. Sementara itu dari hasil pemeriksaan terhadap 31 polisi oleh Itsus dan juga Propam, 9 diantaranya ini telah dicopot dari jabatannya termasuk Kapolres Malang yang juga dicopot langsung oleh Kapolri usai tragedi ini terjadi. Kita lihat siapa lagi selain Kapolres Malang adalah Komandan Rayon B Satbrimob Polda Jatim, yaitu AKBP Agus Waluyo yang juga sudah dicopot dari posisinya. Kemudian ada 2 komandan kompi yang bertugas di lapangan, ada juga 6 komandan peleton yaitu berjabat Aibtu yang juga sudah dicopot dari jabatannya. Selain terhadap aparat yang bertugas, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI juga memberi sanksi untuk klub hingga panitia pelaksana. Apa saja sanksinya kita lihat di sini. Ditujukan untuk Arema FC, kemudian ada ketua panitia pelaksana pertandingan, dan yang ketiga adalah penanggung jawab stadion. Ini diberikan untuk ketiga pihak tersebut. Lalu sanksi yang diberikan adalah Arema FC dilarang menggunakan home base di Malang. Lalu yang kedua, Arema FC didenda 250 juta rupiah. Kemudian ketua Panpel atau panitia pelaksana Arema FC dihukum seumur hidup tidak boleh menjalani atau mengikuti pertandingan-pertandingan di bawah PSSI atau di Indonesia khususnya mengenai sepak bola, yaitu ketua Panpelnya adalah Abdul Haris, kemudian security officernya adalah Suko Sutrisno. Pemirsa, rasanya tepat ungkapan lebih baik hidup tanpa sepak bola jika harus dibayar dengan nyawa. Sanksi dan denda saja tak cukup diberikan pada mereka yang terlibat dalam kerusuhan di Kanjuruhan, melainkan perlu adanya hukuman pidana penjara agar kejadian serupa tak terulang di masa mendatang. Untuk sementara saya kembalikan ke Reno.